Cak Gemol. Tumben ya, ini kita sudah lama sekali. Biasanya kita dari kabupaten ke kabupaten, ke Jember toh. Nah sekarang akhirnya kita berada di kota Suharsuwer. Bukan. Suharsuwer itu Jember. Ini Cak Gemol. Ini kan khas gitu ya. Iya. Panas tapi anginnya enak. Oh iya, cedak laut iki. Enggak. Wisata pantai Beber Kloso. Cakep. Kemarin berandai-andai saiki di Bondowoso. Aduh, maaf lupa saya. Iya, udah. Sudah. Saiki aku gantian. Mau kalah. Contekan hilang. Ke Surabaya Kalimas airnya meluber. Cakep. Cakepnya mana? Ya. Cakep. Plengsengannya bocor sampai Ombo. Cakep. Oke. Akhirnya obrolan budaya RRI Jember sampai juga ke kota Bondowoso. Lah gitulah. Aku mau kalah. Ayo. Makan siang hari ini. Cakep. Pilih gedok atau pentol. Obrolan budaya RRI bersama Yugino dan Cak Gemol. Cak Gemol. Merusak suasana. Mana gak mau kalah. Iya. Budal nang mall ketemu Manuk Raja Wali. Cakep. Cak Gemol dan Yugino kembali lagi. Wes cukup. Sampai habis. Cukup. Stop. Hop. Kita sudah sampai di gereja yang keren nih, Cak. Iya. Ada gereja Santo Yohanes Penginjil Bondowoso. Dan sebagai tamu yang tak diundang. Diundang. Oh, diundang. Ayo, kita sudah ditunggu tuan rumah. Sudah di sini. Ayo ke sana Cak Gemol. Nuwun sewu, Bapak. Selamat Permisi. siang, nuwun Siang. sewu, Pak Fransi. Ini ciri khasnya begini. Lah, aku belum salaman ini. Gimana bisa belum salaman? Ya udah salaman dulu, Pak. Nggih, Bapak. Ya. Ya berdiri lagi di sana. Permisi ya, Pak ya. Nggih. Duh, seneng sekali. Matur nuwun sudah berkenan mengundang kami beramai-ramai. Ya, ramai sekali. Pendengar dan pemirsa YouTube channel RRI Jember, kita mesti memperkenalkan tuan rumahnya, Cak Gemol. Oke, betul sekali. Monggo satu persatu. Dimulai dari sini ya. Yang kita hormati bersama di sini ada Romo Bonifasius Hudiono, pastor kepala paroki Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil Bondowoso. Oke. Selamat sore, pakai mikrofon, Romo. Pakai mikrofon. Nah. Selamat sore. Menjelang sore ini. Iya, siang menjelang sore ini ya. Betul. Oke. Kemudian ada Bapak Franciscus Saverius Harsono. Ini beliau Ketua Dewan Pastoral Paroki. Halo Pak Frans Harsono. Selamat sore Yugino. Selamat sore Pak. Selamat sore juga Cak Gemol. Waduh, sudah hafal ya. Iya. Aku seneng kalau namaku disebut. Gak usah joget. Lanjut ya. Selanjutnya ada Ibu Dr. Anda Teresia Maria Agustini, Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Bondowoso. Ibu Agustini, selamat sore Bu. Selamat sore. Iya, Cak Gemol. Iya betul. Selamat sore juga untuk Yugino. Iya, selamat sore Bunda Agustin. Seneng yuk. Seneng kita ya. kasih hadiah di sini, Bu. Dan satu lagi ada Bapak Franciscus Pehantukan. Ini beliau anggota FKUB Kabupaten Bondowoso, Forum Kerukunan Umat Beragama. Pak Frans. Selamat sore Yugino, Cak Gemol. Selamat datang di Bondowoso. Terima kasih. Inilah Bondowoso yang namanya Kota Tape. Aromanya iya. Belum. Oh, itu mancing ya. Terima kasih sudah berkenan mengundang tim kami yang heboh hari ini. Heboh sekali. Pas di hari yang istimewa juga nggih Cak Gemol? Iya. Harinya gereja. Hari kerja nih. Tanggal 18 Oktober. Loh, pas ya. Itu hari ulang tahun ke-88 Gereja Santo Yohanes Penginjil Bondowoso. Oke. Iya. 88 berarti sudah melebihi hari usia ulang tahun ini negara kita ya. Ya, jadi tepatnya gereja ini secara resmi diberkati, disahkan oleh Uskup Malang Monsignor Clemens van der Pas waktu itu tanggal 18 Oktober
1936. Wah, Jadi saya ya belum lahir tuh, 88 Pak. tahun. Oh, kalau sudah lahir ya sekarang sudah nggak ada. Iya betul. Oke. Wah. Kemudian di hari yang istimewa ini persiapan pasti sudah selesai dilakukan, nggih? Ya, Pak. sedang dipersiapkan untuk kegiatan puncak nanti sore. Siap. Oke. Sekarang kita ingin tanya lebih banyak ya Cak Gemol, kaitannya Iya. dengan gereja yang sudah berusia 88 tahun. Berarti kalau secara fisik gedung itu sudah masuk, istilahnya masuk cagar budaya. Ya? Iya. Apakah sempat dari sejak tahun 1936 itu sampai sekarang ada berapa kali apa istilahnya? Pemugaran atau gimana? Renovasi gitu. Monggo siapa Pak Frans? Ya, saya cerita aja ya. Jadi saya khawatir manggil Pak Frans, dua-duanya terus bersuara. Namanya sama. Kebetulan saya pernah mengadakan penelitian ini tentang gereja di sini dari awalnya untuk membuat catatan-catatan dalam peringatan mulai dari 60 tahun, kemudian 75 tahun dan sekarang. Jadi ini dulunya itu umat Katolik di Bondowoso itu sedikit banget. Sebagian besar memang itu pegawai-pegawai pemerintah di Karesidenan atau dari perkebunan baik yang di Belawan, di Sempol, di Prajekan, mereka ada di Bondowoso, juga berkebangsaan mancanegara ya. Ada yang dari Belgia, ada yang dari Ceko, ada yang dari Belanda, ada yang dari Jerman. Kemudian sekitar tahun 1930 itu datang juga tokoh pribumi, pendidik dari Jawa Tengah ke sini, Bapak Brojo Marsono dan Ibu. Beliau berdua ini praktisi pendidikan, jadi untuk memajukan budaya ya, memajukan antropos. Mereka datang ke Bondowoso dan mendirikan sekolah SD di Taman Cemara, Jalan Olahraga sekarang ini, tempatnya di SD Dabasah di depan SMP 4 itu. Kemudian ketika mereka mulai berkumpul dan merasa butuh untuk ada tempat beribadah, lalu seorang tokoh namanya Revus dari Ceko, dari Belgia, beliau seorang pengusaha, itu punya tanah di sini nih, wilayah sini di ya kira-kira 30-40 meter dari Masjid Jami Bondowoso ke arah selatan ke arah Jalan Jember ini. Tanahnya masih sangat permukaannya masih naik turun, masih banyak lumpur-lumpur juga, genangan air. Tapi kemudian tanah ini kemudian dibeli sekitar tahun 30 itu, dan tahun 1932 mulai dirancang pembangunannya. Arsiteknya itu rupanya sama dengan arsitek pembangunan gereja katedral Ijen Malang, sehingga bangunannya persis sama. Jadi di sini ini miniaturnya. Jadi kalau kita lihat gereja Bondowoso itu ya miniaturnya gereja katedral Ijen Keuskupan Malang itu. Kemudian rupanya arsiteknya itu ada di Belanda, jadi mereka merancang dan memulai pembangunannya itu di Belanda. Jadi kuda-kuda yang kalau kita masuk ke dalam gereja lihat ke atas ada setelan kayu kuno itu sebenarnya di setel di Belanda, diangkut ke sini dengan kapal ke Panarukan, lalu turun pakai kereta api dari Panarukan ke sini dan dipikul dari stasiun ke tempat ini. Dulu waktu ada kereta api ya. Ya, zaman dulu kereta apinya kan memang Bondowoso aktif. Ya, kereta apinya dari Panarukan ke arah Jember itu mesti melewati Bondowoso. Disitulah gereja ini mulai dibangun dan diresmikan, digunakan. Karena sebelumnya mereka masih beribadah keliling ya. Jadi di sekolah, ada sekolah Belanda di sebelah utara alun-alun tuh yang sekarang SMP 1. Kemudian di sebelah timur alun-alun pojokan tuh sekarang pengadilan agama, itu dulu kantor pengadilan negeri Karesidenan Besuki itu. Tuh dulu mereka beribadahnya di situ. Kemudian berpindah-pindah gitu. Pindah-pindah juga di rumah Pak Brojo di jalan Diponegoro sana.
Itu Jalan Besuki dulu, zaman dulu namanya. Dan jalan ini namanya dulu Jalan Jember. Baik. Oke, baik. Ya, jadi itu sedikit gambaran tentang awal mula berdirinya gereja ini. Oke. Mungkin Pak Frans Harsono mau menambahkan bahwa ini tadi kan sempat diceritakan kuda-kudanya saja loh bikinnya di Belanda. Berarti di dalam itu bisa digambarkan apakah ada peninggalan lama apa semacam atau dokumen-dokumen lama gitu Pak Frans? Kalau di dalam Ibu seperti yang Pak Frans itu kan tadi sampaikan, itu memang bentuknya kuda-kuda. Namun semua yang ada di dalam itu memang peninggalan dari yang dulu. Kami pernah merencanakan karena perkembangan umat untuk memugar gereja ini, ternyata itu juga tidak diizinkan karena ini cagar budaya. Betul. Sehingga yang kami lakukan melebarkan sayap kiri kanan, kemudian juga hanya mengganti gentingnya seperti itu Ibu. Jadi hanya renovasi ringan gitu hanya renovasi. Yang berarti tidak merubah bentuk bangunan dan berarti sebagainya. Berarti utuh ini sudah. Sebentar dulu itu agak sempit ya. Gedung pertama itu agak sempit, tetapi karena setelah tahun 1978 tuh kebutuhan umat sudah cukup banyak sehingga ruang tidak mencukupi, lalu dilebarkan dibuat sayap kiri kanan masing-masing 2 meter sehingga membentuk yang sekarang ini. Jadi yang sekarang ini sebenarnya sudah ada pelebaran. Kalau kita masuk ke dalam itu ada batas tegel lama dan tegel tambahan itu kelihatan. Ada batasnya. Itu jadi terakhir kemarin memang seperti disampaikan Pak Frans Harsono tadi bahwa pernah kita mengajukan ke keuskupan untuk direnovasi tetapi ya tidak diizinkan karena ini miniaturnya Katedral Malang, jadi tidak mungkin direnovasi dengan merubah bentuknya. Jadi bentuknya harus tetap seperti ini. Oke, baik. Kita tadi jadi membahas tentang ini ya, bentuk bangunan dan juga bagaimana sejarah juga dari gereja ini. Nah, kita pengen tanya dulu yuk ke Romo ini. Nah, Romo, ini kan kalau kita lihat sendiri gereja ini pun juga berdiri juga ya anggap aja kita berdampingan lah ya dengan Masjid Jami juga dekat dan sebagainya. Lingkupnya juga otomatis dengan yang namanya moderasi. Nah, kalau Romo sendiri menyikapi moderasi ini seperti bagaimana nih? Ya, moderasi. Moderasi berasal dari kata moderat. Jadi moderat itu tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Moderat itu begitu. Dalam bahasa Latin itu ada pepatah atau peribahasa yang bunyinya begini. Virtus stat in medio. Keutamaan atau kebijaksanaan itu ada di tengah, tapi bukan setengah-setengah. Misalnya begini, hemat itu baik, tapi sangat hemat itu artinya pelit. Kalau orang Jember bilangnya Romo, metitil. Ya. Sangat tidak hemat artinya boros. Yang baik yang mana? Yang tengah. Sabar itu juga baik, tengah baik. Tapi sangat tidak sabar itu emosian. Ya. Sangat sabar itu menurut saya ya bodoh juga, masa nggak ada batasnya. Maka moderasi itu bisa dipahami sebagai usaha atau upaya untuk menanamkan nilai-nilai yang tengah, yang bijak sehingga membuahkan kebaikan. Dan dalam hal ini moderasi beragama itu bagaimana kita sudah harus belajar dan diajar untuk bersikap bijaksana terhadap perbedaan. Perbedaan apapun, terlebih dalam beragama. Kita harus nilai-nilai menghormati, menghargai keyakinan agama lain, orang agama lain, juga nilai-nilai yang lain itu bagaimana itu dipahami, diajarkan untuk dipahami
dan membuat kita bersikap memiliki rasa hormat terhadap yang lain. Nggih. Ukurannya berarti tidak berlebihan ngaten nggih Romo. Nggih, mencari jalan tengah yang indah. Oke. Siap. Jadi tidak berlebihan juga tidak terlalu apa ya, biasa-biasa saja tapi ya di tengah-tengah. Bahwa kita punya kita punya keyakinan bahwa ini yang seanut yang baik, lebih baik dari yang lain. Tidak masalah. Tapi tidak harus merendahkan yang lain. Terima kasih. Iya, baik. Jadi dampaknya ke kehidupan itu jadi seimbang gitu istilahnya Cak Kemal ya. Masih berlanjut lagi saat lagi. Iya. Oke. Tentunya yuk setelah yang berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kalau yang molong kopi seperti Mbak tadi. DBK. Oh, DBK. Nah, ini perwakilan dari anu Cak Gemol, orang muda Katolik. Ya. Oke. OMK, orang muda Katolik. Bondowoso. Kalau yang molong kopi seperti itu, kenapa? Yang nunggu kopinya loh, ini yang di depan-depan. Kayak gini-gini semua ya. Aku nggak ikut. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, keren ya. Jadi orang muda Katolik. Ya. Komplit di sini. Tidak hanya kaum lelaki, tapi juga remaja. Kemudian ada para wanita-wanita hebat juga, Cak Gemol. Oke, salah satunya adalah sekarang saatnya ke Bunda Agustin. Bisa cerita lebih banyak lagi Bunda tentang apa istilahnya ya? Suasana masyarakat di sini. Bagaimana gereja Katolik bersama masyarakat sekitar membaur dengan sangat cantiknya. Monggo Bunda Agustin. Baik, terima kasih kesempatannya. Yuk. Saya ini asli kelahiran Bondowoso. Tapi bapak ibu saya Jawa, sehingga dalam bahasa sehari-hari itu Jawa. Tapi karena teman, sekolah, relasi semuanya banyak dari suku Madura. Jadi maka saya kalau ngomong agak sedikit logatnya gitu. Bermaduraan ya. Baik, terima kasih. Saya sejak kecil sudah mengenal gereja ini, gedung gerejanya maupun umat-umat yang sudah saya kenal. Terutama tadi sudah disebutkan oleh Pak Frans Tukan, yaitu salah satu tokoh yang hadir di sini dari Jawa, Bapak Brojo Marsono. Ternyata juga Ibu Brojo Marsono juga tidak mau ketinggalan. Ibu ini sebagai pendiri organisasi wanita ya, perempuan, wanita Katolik Republik Indonesia yang ada di Bondowoso tahun 1960 bersama dengan tokoh-tokoh yang lain, tokoh perempuan di sini saya kenal juga, yaitu ada juga tokoh yang lain Bapak RB Sukaji. Ini juga dari latar belakangnya guru, dan Ibu Surtiah Sukaji ini juga sebagai pelopor ormas perempuan Katolik di Kota Bondowoso. Dari awal sudah bergabung dalam gabungan organisasi wanita atau biasa disebut GOW, waktu itu BKOW ya. Di situ banyak hal yang sudah kami laksanakan. Kalau berbicara masalah moderasi agama, sebenarnya sudah sejak dulu kita kenal itu apa moderasi agama. Tapi viralnya istilah ini kayaknya sudah 2000-an ke atas. Ya. Karena saya sempat mengikuti sarasehan di salah satu pondok pesantren bersama Pak Frantukan tuh. Saya menerima tentang moderasi agama, dan ada 4 indikator. Salah satunya indikatornya yaitu toleransi agama dan penerimaan tradisi sekitar. Saya selaku atau mewakili perempuan-perempuan Katolik yang ada di Kabupaten Bondowoso ini, saya merasa berbangga menjadi perempuan Katolik di Kabupaten Bondowoso ini. Karena keberagaman. Jadi kami sering membaur dengan organisasi perempuan yang ada, baik itu berlatar belakang Muslimah, Nahdlatul Ulama NU ataupun Muhammadiyah. Dan kami sangat kental banget kalau sudah ketemu, sudah tidak memandang siapa aku, siapa Anda.
Begitu. Dan kami sampai hari ini sudah banyak hal yang sudah kami lakukan, bahwa gereja Katolik khususnya untuk perempuan Katolik kami sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang intinya bekerja sama dengan beberapa organisasi perempuan yang lain, termasuk dalam hal-hal misalnya juga dari paroki ini pernah mengadakan berbuka bersama, kemudian membagi takjil dan lain-lainnya, bakti sosial. Kemudian ada istilah sekarang trauma healing, itu juga kami sempat ke sana kalau terjadi daerah-daerah yang banjir, kemudian longsor maupun angin puting beliung yang kapan hari itu juga kami berusaha untuk menggait teman-teman dari Muslimah untuk bareng-bareng ke sana begitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, peran perempuan untuk gereja Katolik kami. Siap. Iya, monggo. Untuk Pak WKRI ini dulu mereka pernah mengadakan kursus menjahit untuk anak-anak putus sekolah di masyarakat Bondowoso, sehingga saya pernah ke daerah Maesan di desa itu ketemu penjahit. Saya dulu kursus di sana, ibu-ibu itu yang ngajari, di daerah Wonosari juga begitu. Jadi rupanya seperti misi awal gereja ketika masuk ke sini itu pertama-tama ya mau memajukan masyarakatnya, makanya dari awal tuh ya pendidikan, pelatihan itu sudah, dan WKRI mengambil peran cukup besar. Kalau saat ini sih sudah banyak yang mengambil alih itu. Kalau dulu kan belum ada, sehingga mereka melakukan itu sungguh-sungguh terasa hasilnya. Oke, jadi programnya menginspirasi, programnya juga yang penting itu ini ya, antar umat beragama pun tadi sudah disebutkan sama Ibu juga, bareng sama NU Muhammadiyah juga berkumpul bareng-bareng. Sudah nggak mengenal siapa ini ya, backgroundnya apa, yang penting semua untuk masyarakat kayak gitu. Itu kerennya perempuan Cak Gemol. Iya. Konon kabarnya di balik laki-laki hebat itu selalu ada perempuan keren. Soalnya saya kan perempuan juga. Serius? Bangga jadi perempuan. Pertanyaan apa itu? Pertanyaan. Oh iya, KTP-nya perempuan, Mbak, kebetulan. Duh, ini bisa disensor ya. Masuk lagi ke obrolan. Saya ke Pak Frans Harsono mungkin ya, karena masih kaitannya dengan 88 tahun gereja ini. Ada tema peringatan yang keren tadi disampaikan. Monggo bisa disampaikan lagi Pak Frans. Oh, tadi temanya berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaan. Oke, dalam kebersamaan. Iya. Ini semacam semangat apa ya, dahsyat kalau memang betul-betul diwujudkan. Begitu Yugino. Jadi kita sudah ini berakar, dalam arti berakar ini ya banyak benih-benih tumbuh di gereja kami ini, generasi muda kemudian berkembang dan berbuah menghasilkan generasi muda lagi. Salah satunya Mas Nio tadi ini ya. Betul. Yang mana Mas Nio, coba angkat tangan. Iya. Saya kenal ibunya soalnya. Sudah, jangan rame-rame. Saya kenal bundanya. Oh iya. Saya kenal ibunya. Kenangan aku. Kalau nggak ke Bondowoso kan nggak bisa kenal saya. Oh iya. Oh ini ibunya berarti. Kalau nggak kenal Bunda Agustin, nggak kenal Pak Frans dua-duanya. Nah, termasuk Romo kami. Oh iya, Romo juga. Iya, monggo lanjut Pak Frans. Jadi dari situ kemudian panitia ini terbentuk ya semua dari orang-orang muda. Semua yang bergerak adalah adik-adik kami semua. Dan banyak kegiatan yang sudah direncanakan oleh mereka, dan puncaknya memang sebetulnya nanti sore ini kita akan mengadakan misa syukur di gereja, kemudian kita akan beramah-tamah dengan tokoh masyarakat di Bondowoso. Kami sudah mengundang semua tokoh Forkopimda, kemudian tokoh-tokoh dari NU, dari Muhammadiyah, dan dari semua itu. Nanti kita akan mengadakan resepsi, dan puncaknya besok teman-teman kami ini sudah menyiapkan jalan-jalan sore. Oh, jalan-jalan sore. Jadi ini yang di depan Pak Frans Tukan nanti. Jadi besok menjadi penutup
kegiatan dari panitia, dari teman-teman kami generasi muda ini. Jalan-jalan sore nggih, Pak? Jalan-jalan sore. Jadi rutenya enggak jauh tapi nggih. Rutenya pendek-pendek aja. Sini Jember gitu Pak ya. Yang penting kami itu membuka untuk umum supaya kita bisa bersama untuk merayakan kegiatan ini. Oke, dan ini memang acara tahunan sebenarnya Pak ya? Acara tahunan. Jadi dalam arti memang tiap tahun kita sudah adakan dari 70 tahun, 71 terus sekarang yang ke-88. Jadi dalam kebersamaan itu besok kita wujudkan dengan mengundang semua masyarakat untuk berpartisipasi sebetulnya. Oke, yuk berarti pelaksanaan yang ulang tahun ke-88 ini Pak ya, ini adalah pelaksanaan yang pertama bagi Romo. Ya, karena baru 5 bulan di sini ya Romo ya. 5 bulan ya. 5 bulan. Tapi Romo 27 tahun yang lalu pernah di sini juga. Pernah di sini. 1 tahun di sini beliau waktu itu. Jadi mungkin tahun muda. Ya, tahun ini mau reuni kok malah masih hidup Pak kayaknya, coba dicek lagi mikrofon. Kayaknya masih hidup. Iya. Oh, mati. Oh iya. Oke. Romo, kalau boleh tahu sekilas mawon yang membedakan Nuwun Sewu jemaat Bondowoso dengan tempat lain Romo? Dari Malang. Nggih, menurut panjenengan gitu, begini, kalau kotanya kan saya pernah di sini setahun, 27 tahun yang lalu. Masih muda nggih. Iya. Sekarang umur 63 tapi rambut 83. Ya, saya rasa umat di sini tuh adem, ayem gitu. Uniknya di situ gitu. Ya, dan adem, memang kalau ayem. misa itu saya lihat dari atas itu banyak yang rupanya yang usia 50 tahun ke atas cukup banyak. Sudah banyak disemir putih rambutnya Romo ya? Merah juga. Merah juga. Romo ini ngomongnya kalem tapi Oke. Tapi berarti kalau di sini Romo setuju nggak kalau Bondowoso saat ini dikatakan kota pensiunan gitu gimana? Ya, karena sejuk dan juga tenang di sini ya. Tenang. Cuma mau pergi kemana-mana itu nanggung. Jadi kan bukan kota yang langsung kan, tapi Iya. Jadi itu yang saya lihat. Tapi saya mau menyusul soal tadi dikatakan oleh Pak Frans bahwa tema kita berakar, dan memang harus berakar, bertumbuh, lalu berbuah, bukan titik tapi berbuah dalam kebersamaan. Artinya kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri. Ya, saya bacakan agak cepat. Monggo. Tadi saya dapat kiriman tadi pagi itu, lalu saya ambil dari teman. Begini gambarnya. Ada seorang mahasiswa ingin mencoba bagaimana rasanya menjadi orang buta dan kesulitan apa saja yang dihadapinya. Untuk itu ia melakukan eksperimen di mana ia menutup matanya selama 3 hari. Hal pertama yang ia rasakan ialah kehilangan kemandiriannya. Jangankan untuk jalan keluar, untuk mengambil pakaian saja tidak bisa. Di situ ia baru bisa merasakan betapa menderitanya seorang yang tidak bisa melihat. Pada akhir percobaan, setelah ia bisa membuka mata kembali, apa yang diucapkannya? Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu, sehingga aku bisa melihat semua ciptaan-Mu. Ia mulai belajar mensyukuri hidup, dan di sisi lain ia mendapatkan hikmat untuk tidak menilai sesuatu dari kulit luarnya saja, atau dari bungkusnya atau mereknya. Kalau mata tidak bisa melihat, apakah kita masih bisa menilai orang dari merek pakaian yang dikenakannya? Ataukah dari kendaraan dan mereknya apa? Apakah kita bisa membedakan rumah tempat tinggalnya? Apakah penting menilai seorang dari warna kulit atau perbedaan yang lain? Apakah penting menilai seorang hanya dari wajahnya? Apakah ia bermata sipit, bermata biru, ataukah ia botak? Bagi tunanetra, semua ini sudah tidak mempunyai daya tarik lagi. Ia tidak membutuhkan. Nah,
Ia tidak lagi tertarik lagi dari segi dekorasi atau bentuknya makanan, melainkan rasanya itu jauh lebih penting daripada dekorasinya. Ia tidak tertarik dengan penampilan luar. Anda akan mendapatkan lebih banyak kawan kalau Anda tidak menilai seseorang hanya dari segi penampilan dan bungkusnya saja, artinya terbuka. Dan untuk itu kita tidak perlu menjadi buta untuk memulai hal ini. Segi penampilan dan bungkusnya saja bisa menipu. Dan kita tidak perlu menjadi buta untuk memulai hal ini. Mulailah dari sekarang. Jangan pakai hidup kita untuk menghakimi orang lain ke atas dasar perbedaan, atas dasar hanya apa yang dilihat mata dan penampilan luarnya saja. Sebab yang terpenting adalah isi dalamnya, yaitu hati seseorang. Sebab Allah pun melihat hati, bukan melihat penampilan luar. Saya tambahkan satu hal, saya baca buku, dan salah satu kebenaran universal itu saya temukan apa yang dikatakan oleh seorang imam Islam di masa lalu. Namanya Imam Ja'far As-Sadiq. Dia mengatakan begini: kalau engkau ingin melihat hidup iman seseorang, rohani seseorang, jangan lihat sembayangnya, jangan lihat puasanya, tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang lain. Dan moderasi kita juga mengarah ke situ, bahwa bagaimana kita memperlakukan orang lain, itulah apakah kita membawa damai atau tidak, itulah perbedaannya. Begitu saya tambahan. Wah, luar biasa dalam sekali. Wah. Waduh. Empati. Iya betul. Itu baru contoh satu indera itu, belum indera yang lain, Cak. Baru mata. Baru satu indera loh ya. Iya. Di situ kita memang dituntut untuk bisa bijak ya, untuk kita yang diberi kelebihan oleh Tuhan. Seperti itu. Matur nuwun Romo, pelajarannya sangat dalam sekali. Apalagi kita saya di samping yang dapat langsung. Iya langsung ya, Mak. Bus gitu. Iya, kita renungkan itu sambil menyimak yang ini, Cak Gemal. Kita mau menunjukkan bersama Gus Durian, kita ingin berbagi kasih. Ibu, bapak-bapak, walau sedikit diterima, nggih. Ya, semoga jadi berkat. Tetapi kita bisa jadi saudara. Yang penting itu. Jadi, matur sekelangkung dari masyarakat Kopang, ampun eteremah, kalaupun saya, kalaupun bagus, bener cai pun Romo tak binyak. Cemun binyak ni kita cubung seorang meluluhi. Jadi makin sokoni terbarokah. Ya, sebuah hal yang sangat luar biasa. Kalimat Project bisa berkolaborasi dengan Wikabo untuk menyalakan pameran seni rupa. Hal yang sangat luar biasa. Kita difasilitasi, diapresiasi, dan tujuan kita memang titik beratnya adalah edukasi ya ke masyarakat tentang bagaimana mengapresiasi seni. Salah satu contoh di belakang kita hari ini ada kegiatan untuk pembelajaran bagaimana mewarna dan melukis yang difasilitasi oleh Gikabu dan teman-teman Kalimah Project. Ini langkah awal dan surprise banget bahwa kita bisa bekerja sama dengan gereja dalam hal ini, dan itu pun memberi pengalaman yang luar biasa banget. Kolaborasi antara gereja dan kelompok seniman, dan khusus hari ini itu adalah luar biasa. Selamat buat Gikabu. Saudara yang terkasih, kali ini saya sedang berada di kawasan pengungsian Sampit di Desa Bedelan dalam rangka berbagi takjil untuk warga di sini. Semoga niat baik ini sungguh-sungguh berguna bagi masyarakat di sini dan menjadikan kita semuanya dapat melakukan sesuatu yang baik dari hal yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih toleransinya sudah memberikan takjil kepada seluruh di Bondowoso ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diparingi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
ngaji, rajin ibadah, rajin baca Quran, jangan sampai lupa baca Quran, karena itulah yang menjadi pewartaan kita sebagai umat beriman. Itu terima kasih ya. Dadah. Oke. Sampai jumpa lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Oke. Jadi Cak Gemol, iya. yang namanya moderasi beragama itu sudah sebenarnya sudah mendarah daging gitu loh. Sudah dilakukan bahkan sebelum istilah moderasi beragama itu kita gaungkan beberapa tahun ini, nggih. Oke, dan akhirnya memunculkan yang namanya toleransi gitu ya antar umat beragama. Yuk kita masih di acara RRI Net Obrolan Budaya RRI Jember. RRI Jember. Ya. Sampai ke Bondowoso nih. Iya. Sampai ke tape-tapenya nanti. Iya. Pulangnya. Waduh. Sama janji. Siapa janji tadi? Gak ada kan ya? Gak ada. Tadi ya? Oh bukan. Oke, yuk mau tanya lagi nih boleh ya? Monggo. Oke, kita pengen tanya ke Pak siapa ya? Pak Frans Sukan dulu nih. Ya, Pak Frans Sukan ini kan 40 tahun ya. Ini sedikit informasinya gitu ya. Dari rahasia sebenarnya, cuman katanya dari ibundanya Mas Neo gitu ya. Tapi rahasia. Nah, ini 40 tahun di sini. Tantangannya terbesar, ini kan Bapak di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Tantangannya terbesar ketika menerapkan yang namanya moderasi antar umat beragama, ini gimana Pak Tukan? Iya, memang ketika hidup beragama itu murni pada peribadatan dan kegiatan-kegiatan ritual membangun spiritualitas, itu biasanya semuanya adem ayem saja. Tetapi kalau kemudian dalam perjalanan hidup sosial mulai ada warna-warna politik dan lain-lain sudah mulai menggunakan, disitulah kita mulai menyadari bahwa ini ada sinyal-sinyal yang membuat kita harus semakin melekatkan diri satu sama lain, semakin menguatkan persatuan, ikatan kebersamaan, dan ya lebih dari itu adalah kekeluargaan. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana supaya kita hidup sebagai satu keluarga dulu, sesama keluarga warga masyarakat Indonesia yang di Bondowoso itu kita bersatu dulu supaya ketika ada berbagai pengaruh dari luar masuk dalam kaitan dengan kepentingan-kepentingan, di sini kita sudah kuat. Bagaimana mungkin saya diceritakan negatif misalnya kepada saudara saya yang sudah mengenal saya lama? Tidak mungkin. Ya, itulah yang kami lakukan. Jadi memang kalau moderasi beragama ini kan dicanangkan ya baru, dan FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama itu juga baru dilembagakan tahun 2006 melalui peraturan bersama, peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan Menteri Agama nomor 8 tahun 2006 itu dilembagakan. Tetapi sebenarnya kegiatan kerukunan ini sudah dilakukan jauh sebelumnya, kebersamaan itu jauh sebelumnya. Ketika ada berita dulu itu sebelum reformasi, 2-3 tahun sebelum reformasi itu sudah mulai ada gejala-gejala krisis ekonomi, itu kita sudah mulai merapatkan barisan. Dan di gereja ini juga menjadi markasnya, tempatnya. Saya waktu itu datang ke kantor cabang NU, kemudian ngomong-ngomong dengan bapak-bapak di sana, mereka utus kaum mudanya ke sini dan kita bekerjanya ya di sini, kumpul di sini, datangkan beras, kita bungkus bersama ya di belakang itu
wayahe sholat ya saya tawari mau sholat di sini apa ke masjid, masjidnya juga dekat situ. Di sini aja Pak. Ya sudah kami siapkan sajadah di sini. Yang lucunya lagi waktu itu saya bilang ini ada latar Gua Maria di luar, ini tempat kami doa rosario, mau sholat di situ atau di dalam aula. Terus ada kiai dari Cermai waktu itu, enak di luar sini aja Pak, saya yang ngimami. Jadi kiainya yang ngimami, ada Pak pejabat dari kecamatan, Pak camatnya, ada Pak lurahnya. Waktu itu kaget-kaget, loh ini di gereja kok kita sholat di sini. Tapi apa katanya kiai sudah, ya itulah model-model kebersamaan ya, kebersamaan yang kita lakukan dari dulu, dan mudah-mudahan itu terus kita jaga bersama-sama karena ternyata hasilnya bagus ya. Di mana-mana kita memang akhirnya saling kenal, saling tahu, dan di mana masyarakat kita memerlukan untuk kehadiran kita ya cepat kita bergerak bersama seperti itu. Semangatnya harus sama ngaten nggih Pak Frans. Jadi Betul membangun sekali, ya. kebersamaan. Membangun kebersamaan. Harus diciptakan, harus dibangun itu. Iya, harus dibangun. Karena kuncinya sebenarnya adalah bagaimana supaya hidup kita itu berarti bagi mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Jadi hidup beragama, agama itu kan ageman ya, pegangan ya. Saya itu punya pegangan kepada Tuhan yang membuat saya menjadi berarti untuk mereka yang memang sungguh-sungguh membutuhkan. Itu misi utama dari hidup beragama. Jadi ibadah kita yang di gereja itu harus diwujudkan dalam ibadah utamanya, yaitu di pasar dan di masyarakat. Iya. Saya merasa tidak berdekatan dengan Pak Frans Tukan yang dari timur ya. Kayak ini ya. Jawa banget gitu loh. Ngerti ageman ya. Iya, Cak. Duh, siapa dulu yang bareng sama beliau terus gitu ya. Bunda Agustin. Ini sekarang ke Bunda. Pak Frantukan ini memang begitu nyampe kota Bondowoso, yang dituju adalah salah satu lembaga pendidikan Kristen, dan kebetulan waktu itu saya di sana juga berkarya di sebuah SMP dan SMA Kristen, dan muridnya ya lumayan nakal-nakal. Begitu ada kehadiran Pak Frans Tukan, kami merasa ada teman untuk menangani anak-anak yang ya nakalnya bukan nakal biasa ya, ya seperti model-model sekarang lah. Ada juga anaknya kiai dititipkan ke kiai saya dari Madura, semua SMA Kristen tapi tidak banyak yang Kristen begitu ya. Ya saya juga Pak Frans Tukan ini menjadi teman lama saya mulai Pak Frans masuk kota Bondowoso. Gitu. Oke. Luar biasa. Akhirnya sampai saat ini ya bisa berperan bersama. Habis ke Pak Frans Tukan, kita ke Pak Frans satunya. Pak Frans Harsono. Sebelum ke Romo habis ini ya. Iya. Romo siap-siap dulu. Oke, nih Pak Frans, Bapak sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki gitu ya. Dan kerjasama hingga saat ini yang terbaru hingga ke depan lagi, apalagi ini kan sudah ini ya, tantangan ke depan akan semakin besar gitu ya, apalagi tantangan zaman, perkembangan media dan sebagainya. Nah ini bagaimana sih peran dari Dewan Pastoral Paroki ini untuk mencegah yang namanya ekstremisme, radikalisme, ini seperti apa? Kalau dari program Bapak sendiri ke depan bersama teman-teman gereja semuanya. Terima kasih Cak Gemol, Cak Gemol ya. Jadi menurut saya yang paling penting itu adalah menghargai perbedaan. Jadi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan di masyarakat yang majemuk ini. Banyak agama, banyak juga suku yang ya menurut saya bagaimana kita bisa merangkul semua dan kita bisa berperan di tengah-tengah mereka itu untuk membuat kerja bareng yang menciptakan suasana nyaman gitu ya Gemol. Jadi upaya-upaya kami di dalam gereja sendiri, bagaimana kami juga mengajak-ngajak teman OMK, orang muda Katolik, untuk juga berbuat demikian di sekolahnya atau di masyarakat gitu. Saya kira begitu, ya Gemol. Jadi memang kalau kita mau membangun membangun sebuah peradaban yang indah,
dimulai dari edukasi, pendidikan itu jadi landasan. Nggih, sekarang ke Romo ya, Cak. Romo sudah siap-siap. Apa yang belum tersampaikan untuk masyarakat Indonesia, masyarakat dunia yang sedang menonton kita hari ini, Romo? Begini, yuk Kino ya, begini. Ada peribahasa punya tak kenal maka tak sayang. Wong yang kenal saja bisa ndak sayang, apalagi ndak kenal. Cocok. Ya. Ada banyak contoh itu. Orang yang sudah berkeluarga 10 tahun, 20 tahun sudah sama-sama mengenal, tiba-tiba mereka berpisah. Padahal sayangnya kan harusnya sudah 20 tahun. Iya. Romo ini sambil ngendikan, sambil ngomong menatapku, Cak. Kok ya tepak ya? Iya, serasa untukku nih, Romo. Serasa untuk kalau mau dikenal, kalau mau disayang ya kenalilah. Dan kita ini makhluk sosial gitu ya. Sosial itu dari kata socius, bahasa Latin. Socius artinya itu saudara. Jadi manusia adalah makhluk yang berkomunitas, bersaudara, dan harusnya bukan bermusuhan tapi bersaudara. Dan persaudaraan itu pasti atas dasar cinta. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita memberikan berani berkorban. Jangan omong cinta kalau tidak mau berkorban. Asik. Karena cinta. Dengarkan ya. Karena cinta selalu mengandaikan adanya pengorbanan. Semakin besar cinta seseorang, semakin besar dia rela untuk berkorban. Nah. Ini kayaknya banyak curhat ke Romo nih kayaknya. Lalu begini, ya, mari kita membangun persaudaraan. Karena kita diciptakan Tuhan untuk bersaudara, bukan untuk bermusuhan. 1.000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak, itu aja. Oke, mantap. Loh, saya sudah ada mic-nya. Mantap. Matur nuwun sangat Romo Hudi. Saya kerasan besok lagi kesini lagi pas gimana Romo. Pak Frans Harsono matur nuwun, Bunda Agustin matur nuwun, Pak Frans Tukan juga luar biasa. Obrolan kita hari ini ya bermakna. Nah, ini karena kita dengan orang-orang istimewa gitu ya, dengan yang sudah mempunyai banyak pengalaman hidup gitu ya, sama-sama ini salah satunya seperti Pak Frans Tukan dengan Ibu Agustin berteman lama 40 tahun, akhirnya sama-sama memberikan peran masing-masing kepada masyarakat. Pak Frans Harsono juga sama memberikan peran juga sebagai ini ya, Ketua Dewan Pastoral Paroki. Romo juga gitu yuk, jauh-jauh dari Malang gitu ya, 26 tahun yang lalu akhirnya kembali lagi ke Bondowoso gitu ya. Banyak hal-hal istimewa, ternyata banyak pesan-pesan spesial juga beliau yang disampaikan kepada masyarakat. Kita khususnya dari dapat ya, langsung. Kita harus belajar betul hari ini sekali. Karena takdir loh yang mempertemukan langkah kita sampai hari ini di sini. Yo kan, applause dulu untuk timnya. Oke, mantap. Ini bukan karepnya kita sendiri. Garis betul. Nasib ini membawa ke sini. Satu kata yang ingin kita garis bawahi yuk dari Romo tadi yang dikatakan. Garisnya pakai apa sih? Pakai penggaris. Oh iya. Jadi tadi dikatakan kalau pengen tahu mengetahui imannya seorang, ketahuilah dari cara dia memperlakukan orang lain. Itu dalam banget ya intinya ya. Itu dalam banget. Kalau belum bisa, berarti kurang pirang menit ya. Oh, dibahas lagi? Oh, enggak. Iya, ini sudah nyimpan peribahasa banyak loh Romo ini. Iya. Oke. Obrolannya sangat bergizi. Jadi nanti aku dan Cak Gemol pulang ini bisa tambah gemol dan tambah ginu-ginu. Oke, apalagi suasananya tenang dan di Bondowoso memang kalau kita ngomong kota tape lagi ya gitu. Kita pulang bawa tape? Tergantung siapa yang sudah janji atau nggak ada yang janji sebenarnya. Oh, es dawet ada tapenya. Cakep. Kok dilemparkan ke aku? Ini pantun apa bukan? Gak tahu, gimana loh yang ngomong siapa? Es dawet ada tapenya. Cakep.
Terus ruwet itu apa, Cak? Yang cocok kan dari wong cok ruwet. Engko ada capeknya ngono sih. Baik, yuk kita garing sudah. Oh, iya, garing banget. Kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemirsa RRI.net. Ini kita dari kota ke kota ya. Insya Allah untuk bulan depan kemana yuk? Kabupaten mana? Insya Allah enggak berani menjawab. Ada yang lewat. Oke. Ya. Yang jelas kota Bondowoso adalah kota yang luar biasa. Cakep. Tenang. Bukan pantun. Oh, bukan ya. Tenang, kemudian moderasi beragamanya juga sudah sangat kental di sini. Jadi untuk Anda saran yang pingin menghabiskan masa tua boleh ke Bondowoso. Tenang banget soalnya. Meskipun sangat tenang sekali. Meskipun nanggung kalau kata Pak Frans tadi. Mau kemana-mana nanggung. Udah ada mall. Oh iya sekarang sudah ada. Ada bioskop Pak ya? Iya betul. Bisa ke Jember sekarang. Saya lama nggak lewat sini jadi kaget. Loh ada. Oke. Terus kalau ada apa-apa ke Bunda Agustin gitu aja. Apa dulu? Apa adanya. Cakep. Nggih. Oh bukan, Bu. Oh, bukan. Apakah ada yang siap untuk pantun? Mboten nggih. Romo ada. Oh ya Romo ayo Romo penasaran. Romo ini mengejutkan loh. Iya. Ada hal-hal tersembunyi yang beliau simpan. Monggo Romo. Kaitan dengan moderasi tadi. Oh iya, pantun. Bahwa moderasi nanti membuahkan toleransi. Nggih. Tidak penting ini golongan mana, suku mana, agama apa, tetapi itu yang tidak penting. Lalu dalam pantun ini begini, pilih iwak sepat apa daging sapi. Cakep. Sugih apa melarat aku ora peduli. Aduh ternyata ada pantunnya juga ya. Saya pikir nggak ada pantun. Oke. Pak Frans kayaknya mau pantun. Enggak. Sudah jangan nembak-nembak. Waktunya sudah habis. Oke. Terima kasih banyak untuk Gereja Katolik Santo Yohanes Penginjil. Ya, selamat merayakan ulang tahunnya yang ke-88. Mantap. Semoga betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaan. Kita ulang lagi tadi, berakar, bertumbuh dan berbuah. Harus ada gerakannya. Oh iya, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebersamaan. Akhirnya kita mesti pamit. Aplaus dulu untuk timnya lagi. Iya. Saya Ginu Mujayati Ginu. Saya Cak Gemol Wijadi Gemol. Sampai ketemu lagi di obrolan budaya episode berikutnya. Oke, dan selamat siang apa sore? Sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.